Shalom jemaat yang Tuhan kasih, kembali bersama dengan saya bisa beribadah bersama-sama walaupun lewat live streaming. Tapi saya percaya Tuhan sanggup melawat kita dimanapun kita berada. Sebelum kita dengar pesan Tuhan pada siang hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan lawatan-Mu, kami butuhkan bimbingan-Mu, tuntun kami lagi Tuhan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau sanggup bekerja dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami dipimpin lagi, dibimbing lagi, diajar lagi. Agar kami boleh mengerti kehendak-Mu. Supaya kami hidup berkenan kepadamu. Urapi kami semua yang hadir, urapi kami semua yang mendengar. Urapi kami supaya kami dilawat oleh Tuhan. Jamah menjadi berkat hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada siang hari ini, peka akan waktunya Tuhan. Saya akan berbicara mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita semua sudah tahu, wabah virus COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Nah, apa hubungannya dengan rencana Tuhan? Saya berharap saudara-saudara bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus peka. Itu sebabnya mari kita baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 2 dan ayat 3 saja. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, seharusnya kita peka akan apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau rencanakan. Sayangnya saudara-saudara, saya khawatir begitu banyak anak-anak Tuhan merasa bahwa COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini seperti virus-virus yang pernah terjadi. Saya rasa tidak, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini perhatikan ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya mengerti tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang pertama saudara-saudara, bahwa COVID-19 ini merupakan alarmnya Tuhan menjelang hari Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kalau saudara mau peka melihat apa yang terjadi saat-saat ini, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, COVID-19 ini alarm dari Tuhan. Untuk apa? Alarm untuk apa? Alarm untuk memberikan aba-aba bahwa saudara sedang masuk menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Hari Tuhan. Saudara, hari Tuhan bukan sekedar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi hari ini berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Apa itu saudara-saudara? Itu berbicara tentang kesusahan yang besar. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18. Lukas pasal yang keempat ayat 18. Tuhan Yesus satu kali mengutip nubuatan tentang dirinya sendiri. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, untuk mencelikan mata orang buta. Dan pada kalimat yang terakhir dikatakan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Waktu Tuhan Yesus mengutip Lukas 4 ayat 18 dan 19, sebenarnya dia sedang mengutip Yesaya 61. Namun kalau saudara perhatikan kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2, maka sebenarnya saudara-saudara kalimat yang dikutip oleh Tuhan itu tidak lengkap. Seharusnya setelah untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang, itu ada kalimat selanjutnya. Dan apa? Pembalasan Allah kita. Kenapa dan pembalasan Allah kita tidak dikutip oleh Tuhan? Karena waktu Tuhan Yesus berinkarnasi, waktu Tuhan Yesus datang sebagai manusia, dia memberitahukan rahmat Tuhan yang begitu besar. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Bapa menyebabkan kita didamaikan, kita diluputkan dari murka Allah. Namun saudara-saudara, kita tahu selama ribuan tahun, berabad-abad orang menolak berita kebenaran ini. Begitu banyak orang membenci orang Kristen.
Banyak gereja-gereja dibakar, banyak orang-orang Kristen mati syahid di seluruh dunia beratus-ratus tahun. Dan saya mau kasih tahu, sampai saat ini pun banyak pembenci-pembenci nama Tuhan yang membenci, yang menolak akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, ketika saudara-saudara waktunya telah genap, maka satu saat akan datang yang disebut dengan hari Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita peka apa yang disebut dengan hari Tuhan. Hari Tuhan itu sedang berbicara tentang pembalasan yang akan diberikan kepada dunia ini. Kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya misalnya di dalam perjanjian lama, hari Tuhan itu disebut seperti hari kesusahan bagi Yakub, hari pemusnahan, hari kegemasan, hari keganjilan. Kalau di dalam perjanjian baru disebut dengan hari murka anak domba, hari murka Allah. Makanya saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 21, kalau waktunya tidak dipersingkat, kalau waktunya tidak 7 tahun, dikatakan maka segala yang hidup tidak akan ada yang hidup. Semua akan binasa. Kenapa? Karena kesusahan yang maha dahsyat akan dinyatakan. Dan kesusahan ini belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Kita tahu ada peristiwa pembunuhan yang luar biasa. Pemusnahan dunia. Waktu kapan? Waktu zaman Nuh. Tapi saudara-saudara lihat. Kematian atas seluruh manusia pada zaman Nuh. Itu tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan akan nyatakan pada hari Tuhan. Saudara-saudara. Saudara bisa bayangin. Seluruh dunia mati oleh karena air bah. Mengerikan sekali. Tapi hari Tuhan itu tidak sebanding, saudara-saudara. Tidak akan bisa dibandingkan dengan kesusahan yang pernah terjadi sebelumnya. Kenapa saudara-saudara? Karena ada 21 hukuman Allah akan dicurahkan selama 7 tahun. Penghukuman, penghakiman 7 meterai, penghakiman 7 sangkakala dan penghakiman 7 cawan murka Allah. Kalau saudara perhatikan di dalam masa ini, di dalam Wahyu ya, saya akan ajak saudara-saudara lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 secara singkat. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7. Wahyu 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Wahyu 6 ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudara bisa bayangin. Kalau penduduk dunia ada 8 miliar, 1/4-nya itu 1 miliar orang lebih. Itu mengerikan sekali. Dalam waktu yang begitu singkat. Tetapi saudara-saudara kalau kita baca lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu 9 ayat yang ke-13. Ini peristiwa terulang lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar satu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, dikatakan, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya lah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Wow, saudara-saudara, bencana alam seperti apa yang bukan membunuh 1 juta orang? Tsunami di Aceh itu tahun 2004. Wah, mengerikan sekali. Tapi membunuh manusia di seluruh dunia ya kurang lebih 500.000. Gempa di Jogja juga pernah mengerikan, 10.000. Pernah mendengar satu korban, 1 juta, 2 juta, 3 juta orang, saudara-saudara, mengerikan sekali. Ini bukan 1 juta, 2 juta, bukan 100 juta, saudara-saudara. Tapi 1 miliar orang, bahkan dikatakan waktu sangkakala Allah ke-6, 1/3 penduduk dunia. Ini artinya saudara-saudara ada hukuman yang begitu besar.
Namun saudara-saudara, apa hubungannya dengan alarm? Saya tertarik dengan ini. Kenapa saya berkata COVID-19 ini mungkin merupakan alarmnya Tuhan menjelang hari yang saya sebutkan ini, hari Tuhan ini. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, lihat ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Hari Tuhan digambarkan seperti yang seseorang ibu yang mau bersalin. Saudara-saudara, sebelum ditemukannya operasi sesar, saudara-saudara, maka peristiwa persalinan seorang ibu itu merupakan peristiwa yang tidak mudah. Seorang ibu harus betul-betul mempertahankan hidup dan matinya ketika dia melahirkan. Itu karena apa saudara-saudara? Karena cabang bayi akan keluar dari seorang wanita. Itu merupakan peristiwa yang sangat-sangat berbahaya. Tapi sekaligus juga membahagiakan. Tapi sebelum bayi itu dikeluarkan saudara-saudara, hari yang paling parah, yang paling harus hati-hati adalah hari H. Detik, jam, detik, menit, di mana si jabang bayi itu keluar. Itu merupakan momen yang paling sakit dan paling menderita dari seorang yang bersalin. Tapi saudara-saudara tahu enggak? Sebelum hari H, sebelum detik bayi itu dilahirkan, itu ada masa 10 hari kurang lebih. Nah masa 10 hari itu disebut dengan masa pembukaan. Kebanyakan pria mungkin tidak tahu, tapi mungkin juga ada yang tahu. Tapi kebanyakan wanita pasti tahu. Apa itu pembukaan? Pembukaan itu adalah di mana kepala bayi itu mulai terdesak keluar. Sehingga terjadi perobekan. Perobekan di mana? Perobekan di dalam jalur jabang bayi ini keluar. Pembukaan 1 berarti 1 senti robek. Pembukaan 2. Pembukaan 3, nah saudara-saudara lihat ya. Setiap pembukaan itu merupakan satu kesusahan. Semakin mendekati hari H, itu semakin berat. Nah hari Tuhan, saudara-saudara dengar, adalah hari di mana saudara-saudara, si jabang bayi keluar. Dan setelah hari Tuhan itu selesai, saudara-saudara kita berkata akan datang satu masa-masa damai. Masa sukacita yang disebut kerajaan 1000 tahun. Jadi sebelum kerajaan 1000 tahun akan ada masa puncaknya saudara-saudara. Kesusahan besar. Tapi kesusahan besar ini ada tandanya. Apa itu saudara-saudara? Kontraksi 1, kontraksi 2, kontraksi 3. Bapak ibu saudara-saudara kalau saudara peka. COVID-19 yang sedang melanda dunia. Saya khotbahin ini sebelum gereja-gereja ditutup. Ditutup maksudnya tidak boleh ibadah di dalam gereja. Saya sudah khotbahin soal ini. Saya khotbahin itu Februari minggu kedua. Saya singgung soal COVID-19. Saya katakan satu kali bisa saja terjadi gereja tidak bisa dipakai. Dan itu terjadi 1 bulan kemudian. Nah saudara-saudara lihat. Waktu saya khotbah soal COVID-19. Itu yang meninggal di seluruh dunia 416. Waktu saya khotbah pertama kali menyinggung. Di seluruh dunia 416. Yang kena itu tidak lebih dari 60.000 orang. Terpusat di China pada waktu itu. Saudara tahu gak sekarang datanya? Terupdate ini 16 Juni sekarang ini. Saya baca yang terkena positif corona itu 8 juta orang lebih. Yang meninggal hampir 450.000 orang. Dan ini menggoncang dunia, menggoncang sendi-sendi negara. Menghancurkan perekonomian di dunia. Orang-orang sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Perusahaan-perusahaan begitu banyak tutup. Banyak perceraian terjadi di masa-masa ini. Banyak orang stres, depresi. Dan saudara saya mau kasih tahu ini kesusahan. Melanda dunia. Kalau saudara peka. Bahwa kita sedang berada di masa-masa menjelang hari Tuhan itu. Saya tidak tahu apakah COVID-19 ini merupakan pembukaan 7. Pembukaan 6. Saya tidak tahu. Atau mungkin pembukaan 8. Akan terjadi masa-masa yang besar. Kalau saudara suka baca, telah ditemukan satu virus mutan baru di China. Dan terjadi gelombang kedua.
Dan virus itu lebih ganas dari virus COVID-19. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah ini akan terus berlanjut. Tetapi saudara sebagai orang percaya, mari dong kita peka. Supaya ketika Tuhan berkata, tanda-tanda zaman, tanda alam kamu tahu, tanda zaman kamu tidak tahu. Nah saudara-saudara, ini yang pertama. Mari bersama-sama peka bahwa COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini sinyalnya Tuhan. Dan dia mau berkata kepada saudara, apa yang sudah engkau persiapkan? Seberapa banyak engkau terus semakin kudus, semakin melayani Tuhan, semakin berkobar-kobar, semakin cinta akan Tuhan, semakin menjadi bapa yang bertanggung jawab, pelayan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, yang ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, COVID-19 ini sebagai alat Tuhan untuk menarik kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mau saudara sekedar rajin? Apakah Tuhan mau saudara sekedar aktif? Apakah panggilan tertinggi orang-orang Kristen itu adalah aktif jadi song leader, jadi usher, atau bahkan jadi hamba Tuhan? No! Panggilan tertinggi dari seorang anak Tuhan, apakah didapatinya engkau semakin lama menjadi semakin seperti Kristus atau tidak? Artinya saudara berkarakter ilahi, saudara semakin hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Tapi juga soal keberdampakan kita. Lewat hidup kita, banyak orang dikuatkan. Lewat hidup kita, selalu banyak orang tertolong. Orang menyukai kita kenapa? Karena kita berdampak buat banyak orang. Menjelang kedatangan Tuhan, mari cek. Adakah kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Dengar nih Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika khotbah tidak bisa membuat kita bertobat. Berkali-kali kita dengar, berkali-kali saudara ke gereja. Tidak bisa membuat saudara akhirnya mengampuni. Tidak bisa membuat saudara akhirnya berdampak. Tidak bisa membuat saudara akhirnya menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Saudara mempergunakan keuangan saudara dengan bertanggung jawab untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, jika retret tidak bisa membuat saudara bertobat. Jika kegerakan-kegerakan seminar-seminar. Bahkan jika pergumulan-pergumulan biasa tidak bisa membuat kita akhirnya berbalik. Saudara dengar, sebagai Bapa yang baik, dia mau menjaga saudara dari kebinasaan. Dia bisa mendisiplin kita. Ingat seperti kitab Ibrani berkata, Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan ngapain? Tuhan bukan mengajar, Tuhan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Supaya apa? Ayat 10 Ibrani 12 dikatakan, supaya ia menarik kita di dalam kekudusannya dan mendapat bagian di dalam kekekalan. Jadi saudara-saudara, kalau khotbah tidak bisa membuat kita all out untuk Tuhan. Kalau retret tidak bisa membuat kita akhirnya hidup di dalam kebenaran. Berulang-ulang, berminggu-minggu, bertahun-tahun kita dengar firman Tuhan. Ya kita biasa saja, pelayanan biasa saja, menyembah biasa saja, memberi biasa saja. Saudara dengar, COVID-19 ini datang dan diizinkan Tuhan. Dan berlakulah Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk wabah COVID ini. Untuk apa? Untuk mendisiplin kita. Seakan-akan Tuhan berkata, sadar nak. Sadar, berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Hiduplah di dalam kebenaran. Alarm kedatanganku sudah kubunyikan. Yang ketiga saudara-saudara, COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu atau tidak ada yang patut kita sombongkan. Karena semuanya akan berlalu. Semuanya akan digoncang. Hari-hari ini semua digoncang, negara-negara hebat digoncang, negara-negara yang superpower digoncang, perusahaan-perusahaan hebat digoncang. Bahkan saudara dengar nih, gereja-gereja yang merasa hebat saudara-saudara sedang digoncang Tuhan. Ada orang-orang terlalu bangga dengan gerejanya. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, ngomongin gerejanya seakan-akan gereja dia yang paling hebat. Ada beberapa orang terlalu bangga dengan pendetanya. Pendeta lain tuh kurang hebat, kurang urapan. Kalau dia ngomongin gembalanya, pentolan-pentolan, pengkhotbah-pengkhotbahnya. Seakan-akan dia yang paling hebat. Ada orang begitu bangga dengan doktrinnya. Ada orang begitu banyak dengan pujian penyembahannya, dengan liturginya.
Seakan-akan gereja yang lain adalah bukan gereja yang benar. Saudara dengar, hari-hari ini saudara boleh melihat seluruh gereja. Dengar, sampai saat ini pun belum betul-betul ada kepastian untuk bisa beribadah. Hampir 3 bulan lebih. Kebijakan tanggal 6 Juli boleh dipakai gereja-gereja, itu pun masih dilihat perkembangan. Apakah kurva COVID-19 ini melandai, menurun atau tidak? Kalau tidak, mungkin akan diperpanjang. Artinya saudara-saudara lihat gedung-gedung gereja sekarang sedang berdebu. Tidak ada alat musik yang lagi dipakai. Sedikit saja live streaming dilakukan. Tetapi maksudnya saudara-saudara saya mau kasih tahu. COVID-19 diizinkan Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Saudara-saudara, semua jadwal pelayanan di cancel. Lihat hamba-hamba Tuhan yang full pelayanannya, semua di cancel. Saudara-saudara, kalau hari ini kita bisa masih pelayanan, saya percaya ini karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari rendahkanlah hatimu. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, mari kita peka. Kenapa? Karena COVID-19 ini merupakan momentum untuk kita dipersilakan untuk berkarya buat Tuhan. Kenapa? Waktunya untuk jadi berkat. Saudara-saudara, saat ini begitu banyak orang khawatir. Orang susah di mana-mana semakin banyak. Saudara dengar. Saudara, saya challenge kepada saudara. Saudara yang masih bisa bekerja, yang masih bisa ada penghasilan, yang digaji masih setiap bulan ada gajinya. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang mungkin sekarang mungkin udah di PHK, gajinya dikurangin, tapi masih bisa berkarya, masih bisa punya uang. Saudara-saudara dengar, engkau yang sudah diurapi Roh Kudus, mungkin udah 15 tahun yang lalu dibaptis Roh Kudus. Engkau yang punya talenta begitu banyak. Ini waktunya. Kenapa? Di luar sana banyak orang sedang depresi. Banyak orang sedang kekurangan. Ini waktunya untuk berkarya buat Tuhan. Praktekkanlah firman Tuhan. Kenapa? Saudara-saudara? Karena orang yang bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan adalah orang yang telah mengisi keselamatannya seperti dengan emas, dengan perak dan batu permata. Alkitab berkata sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Apakah pekerjaan kita terbakar atau tidak? Saya berharap saudara-saudara kita mengerti. Ingat ini. COVID-19 bukan kebetulan. Walaupun begitu banyak spekulasi. Oh ini dibuat. Oh ini adalah senjata whatever. Kalau saya lebih percaya Roma 8:28. Allah turut bekerja. Mau dibuat atau tidak. Mau natural atau tidak. Saya percaya Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Dan mendatangkan kebaikan. Kebaikan bukan bicara ruko. Kebaikan bukan bicara akhirnya punya anak. Kebaikan bukan bicara akhirnya menikah. No, kebaikan akhirnya kita dikembalikan menjadi seperti yang Tuhan mau. Saudara dengar. Sebentar saya akan akhiri khotbah ini. Adakah saudara peka? Kenapa COVID ini tidak berhenti-berhenti? Saya percaya karena Tuhan sedang menanti jumlah bilangan orang-orang yang peka. Orang-orang yang dengar suara Tuhan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mencari wajah Tuhan. Saya percaya kalau bilangan ini genap. Mungkin COVID ini akan selesai. Tapi saudara-saudara ada 2 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang peka. Orang-orang yang semakin menyala-nyala. Pasca COVID mencintai Tuhan mati-matian luar biasa. Memberi walaupun tidak ada yang suruh. Saudara-saudara, kalau saudara mau tahu ini Kristen benar atau tidak. Saudara-saudara, kita tetap memberi walaupun ada di rumah. Kita tetap melayani walaupun ada di rumah. Kalau kita ada di gereja, ada yang suruh. Mari kita memberikan persembahan, ada yang suruh. Di rumah, ya kita bisa live streaming sambil duduk, sambil makan. Siapa yang tahu? Tapi kalau di rumah saja saudara-saudara masih tetap bisa melayani. Masih bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ini waktunya Tuhan mengadakan penapian. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saya challenge saudara-saudara. Siapapun yang mendengar acara live streaming ini di rumah atau di tempat lain. Saudara-saudara, kalau saudara menyadari, oh iya ya, aku percaya ini waktunya Tuhan. Satu kali saudara-saudara, kalau kita tidak diangkat, dengar. Kita akan tertinggal dan masuk dalam masa kesusahan yang besar. Tapi saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh, yang peka bahwa kita sedang berada di pembukaan-pembukaan yang mendekati hari Tuhan.
orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan bersama-sama Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan dan akan memerintah. Kalau saudara percaya bahwa ini pesan adalah untuk saudara, taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pesan Tuhan yang kuat hari ini. Ajar setiap kami, siapapun yang mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau melembutkan hati. Kami mau membuka hati. Kami mau bersedia dituntun. Dan kami mau bersedia menjadi pelaku firman. Selagi waktu masih ada, selagi masih bisa bekerja, selagi masih kuat, selagi kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Supaya sekali kelak ketika Engkau menyambut kami dapat mendengar suara daripada-Mu. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Bapak, jamah setiap pria, jamah setiap wanita, jamah setiap orang muda, siapapun Tuhan yang mendengar siaran ini. Supaya mereka mengalami pemulihan. Karena hari-hari ke depan merupakan hari di mana kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.